Bersama saya sudah ada Mas Sony Endardo Putro. Betul sekali Mas Panji. Dan mensayankan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh realistik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. kita ketemu kan pertama dan terakhir kali itu bulan Agustus ya berarti ya. Agustusan lalu ya. Agustus. Betul. Aku lupa, aku tadi barusan track lagi, ingat-ingat kita tuh waktu itu alasannya gara-gara kamu ada space di Jogja ya. Betul. Yang ditawarkan ke aku untuk kelola di ruang reka Jogja. Betul. Siapa tahu cocok kayak gitu. Statusnya Betul. gimana tuh by the way sekarang? Sekarang ini sebetulnya masih available ya, dalam arti memang ya apa ya, mungkin bisa bilang apesnya kali ya, saat lagi pandemi gini kan juga rada susah nih. Karena kalau buat tempat tinggal pribadi sebetulnya memang itu di dalam komplek, tapi kalau buat tempat tinggal pribadi rada too much. Cuman kalau buat bisnis banget itu di komplek banget, jadi juga ya memang belum waktunya. Ya. Sebenarnya apa ya? Kalau kan aku juga di komunitas coworking space Indonesia ya. Banyak yang suka diskusi di sana tuh sebenarnya kemungkinan sih potensi kalau coworking tuh nanti ke depannya pasca pandemi atau during the pandemi ini salah satunya adalah memang lebih dekat ke rumah gitu. Jadi sekedar orang melepas nyari tempat kerja nggak terlalu jauh dari rumah juga dan lingkungannya secure gitu ya. Artinya kan kalau di situ ya orang-orang daerah situ doang gitu. Yang penting melepas kepenatan dari rumah gitu, karena orang WFH hitungannya WFH di rumah kan atau kerja dari rumah kan batas antara suntuk dan terus batas antara waktu pribadi dan waktu waktu kerja tuh udah nggak jelas lagi gitu. Kalau beberapa kajian tuh kayak gitu. Saya sebagai WFH warrior itu merasa sekali nih suntuknya itu kadang memang butuh refreshing lah ya ibaratnya. Jadi kalau dulu tuh di kantor, mungkin ketika saya dulu ngantor ngerasa bosennya itu bosen kerjaan banyak, meeting banyak, harus meeting keluar sama bulan. Sekarang bosennya lebih ke arah pemandangannya itu aja gitu. Kadang sampai di rumah tuh udah pindah biar sekedar refreshing aja gitu. Cuman masih aja feelingnya itu kayak. Tapi betul sih, memang saya sebagai WFH warrior mungkin ketika melihat di dekat rumah saya ada coworking space yang cozy, mungkin ya in sometimes bakal coba WFH di sana gitu. Iya. Kalau kata teman-teman di coworking Indonesia gitu, sama mereka juga nge-refer ada kajian-kajian di luar gitu. Oh, katanya memang misalnya kalau Bandung ya, kan kita sama-sama di Bandung gitu. Bandung tadinya kan daerah prime ini adalah ya kayak tempatku gitu, misalnya di daerah Dago gitu, apa coworking di Dago, terus atau coworking di Riau yang kayak gitu-gitulah. Nah, katanya tuh memang akan geser. Misalnya teman-teman kemarin juga sempat ada tahun lalu kalau nggak salah setelah aku meeting dengan kamu deh, ada yang nawarin tempat juga itu di daerah Soekarno-Hatta gitu, daerah Soekarno-Hattanya Soekarno-Hatta Margahayu, komplek Margahayu itu. Jadinya kayaknya emang memungkinkan nih, karena salah satu dia pebisnis umum aja sih sebenarnya, nggak spesifik di coworking space, tapi dia juga mengidentifikasi masalah kayak gitu. Oh, ini anak-anak di sini nih udah pada suntuk banget nih, karena itu kan komplek perumahan banget kan gitu. Jadi bikinlah di sini satu nih kayak gini, daripada nggak ngelihat permasalahan seperti itu gitu, menjawab permasalahan seperti itu, kayaknya sih gitu. Jadi memungkinkan aja tempatmu nanti yang di Jogja itu. Kalau either siapa itu.
either kamu mau kelola sendiri atau bagaimana. Tapi kalau sekarang arahnya belum tahu ya, apa mau dikelola atau mau dijual kayak gitu-gitu ya, belum ya. Sebetulnya memang arahnya sih dikelola ya, dikelola dalam arti entah mau dibuat space, memang benar-benar office space atau mungkin co-working space, tapi memang condongnya lebih ke arah sana. Tapi betul sih tadi ketika ngomongin saat ini ruang kerja itu dibutuhkan di daerah residensial, mungkin kedepannya space ruang kerja itu jatuhnya kayak sekolah. Kan kita sekarang di komplek itu ada sekolah, kompleknya jadi value-nya naik kan ya. Nah, dengan mungkin ya kedepannya dengan sistem WFH seperti ini, banyak kantor yang sudah canggih, bisa remote, bisa banyak WFH-nya, mungkin malah rely on orang-orang penting di WFH-nya akan melihat value di suatu komplek itu kalau ada co-working space-nya. Iya, betul ya. Mudah-mudahan aja ya. Sama ini sih, walaupun aku mungkin handling Jogja mungkin baru 3 tahunan terakhir lah. Tapi daerah ke utara sih itu tuh memang akan jadi prime sih. Palagan, kan Kaliurang udah mulai penuh tuh. Jalur lewat Palagan situ, ke utara tuh makin oke, kafe makin banyak. Hotel-hotel gede kan rata-rata di situ tuh. Sheraton di situ juga. Terus tempatmu kan antara itu ya, Jalan Damai itu kan ya kalau nggak salah ya. Antar Kaliurang sama Palagan itu persis. Jangan dulu lah kalaupun mau dijual, misalnya kalaupun udah dijual jangan dulu, tahan menurutku. 3-5 tahun lagi oke sih itu. Boleh lah nih. Nah, ngomong-ngomong itu kan investasi lah ya, investasi rumah apa segala macam. Aku lihat kamu juga aktivitas mostly di apa sih? Kamu bisa kenalin diri dulu backgroundnya, terus mostly aktivitas seperti apa gitu biar lebih enak kita ini. Mungkin kalau enak disimplified ya, saya ngebantu corporate ya, mainly corporate untuk ngelakuin corporate action. Dalam arti dia mau company ini mau restru, company ini mau IPO, atau company ini mau hanya M&A atau transaksi apapun lah. Dalam arti transaksi private pun juga kalau memang itu butuh bantuan juga biasanya kita handle gitu. Jadi memang saya tidak berdiri di satu kita sebutnya tidak di sekuritas, tidak di satu firm yang memang di pasar modal, tapi kita memang menyentuh corporate things yang kadang masuk ke pasar modal juga. Nah, mungkin karena background itu yang saya melihat sebetulnya potensi ini tidak hanya di corporate. Urusan pasar modal ini tidak hanya bisa dinikmati oleh corporate yang secara aset besar atau secara networking luar biasa, tapi memang sebetulnya semua bisnis, semua unit bisnis yang memang qualified dan ya kalau bahasa saya unik itu berhak untuk bisa menikmati pasar modal. Itu berarti lebih ke apa ya, advisory gitu ya, lebih ke betul. Ini nama perusahaannya boleh disebut nggak sih? Atau itu hanya payung? Itu hanya payung saja. Itu hanya payung saja. Gitu. Jadi memang sebetulnya mainly kalau di bidang advisory seperti saya banyak sekali menggunakan payung. Jadi kadang satu orang payungnya bisa 3, bisa 4, dan kadang di 3 atau 4 payung ini orang sama gitu. Karena biasanya ya owner dari advisory firm ini dulunya orang-orang pasar modal yang memang sudah mengetahui alur secara teknis, sudah mengetahui apa ya cara mainnya lah, pola main. Tapi di sini dalam arti pola main yang betul ya. Kan ada pola main yang betul, ada pola main yang benar. Nah, ini yang betulnya gitu. Seperti Smart street lah ya, kebanyakan yang di situ tuh memang udah tahu caranya lah gitu ya. Udah tahu rule-nya, tahu caranya lah gitu ya. Betul. Justru malah lucunya karena kebetulan saya bukan di background orang finance ya. Ketika saya belajar itu saya lebih banyak diajari dulu itu
street law-nya, hukum-hukum jalanannya dibandingkan hukum buku. Justru kadang kalau ketika saya compare praktis di realnya dengan apa yang ada di buku ini, kadang suka nyeleneh. Beberapa ada yang kontradiktif, kadang ada juga yang ya konstruktif, kadang malah destruktif gitu. Jadi ya seru sih gitu. Iya. Ya berhubung aku juga kan pas kita ketemu sebenarnya aku sempat share startupku ada juga yang bukan main sih, yang di apa ya, inkubasi lah ya, di inkubasi di IDX Inkubator. IDX Inkubator itu kan inkubator miliknya pasar modal BEI, miliknya BEI Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, pada suatu ketika kebetulan aku mau nanya aja nih sebelum ini ya. Pada suatu ketika aku kebetulan ada teman dia tuh kerja di nggak usah aku sebut lah, sebuah sekuritas gitu, sebuah sekuritas yang aku juga baru tahu karena ngeliat di Instagramnya dia, dia ngebantuin listing di bursa apa dan perusahaan-perusahaan gede gitu, bonafit lah, lumayan bonafit gitu. Terus aku ngobrol sama dia kan, teman lama ngobrol-ngobrol, terus gue lagi di sini nih, lo bisa bantuin nggak sebenarnya untuk IPO kan sekarang pada waktu itu ya, kalau nggak salah 2019 deh ya. Kan waktu itu baru akan rilis atau sudah rilis apa tuh namanya? Papan akselerasi. Papan akselerasi, betul. Ya. Udah rilis atau mau rilis? Oh bisa kayak gini-gini. Terus ketemu ngobrol sama dia. Setelah ngobrol dia meeting lagi sama atasannya lah kayak gitu. Gini-gini kita bisa bantu dan segala macam. Nah, aku nggak tahu ya istilahnya itu apakah boleh di ini kan ya, lupa lah pokoknya apa strategic listing bukan listing yang sesuai dengan jalur benar, tapi itu sebenarnya udah di gimana bahasanya biar lebih ini ya, udah banyak diaturnya gitu. Jadi misalnya sebenarnya si yang backupnya juga si perusahaan sekuritas tersebut, dia udah punya buyer juga kayak gitu-gitu. Lo nanti harus strategic listing ya. Ya banyak ininya juga lah, banyak pertimbangan internal lah. Akhirnya kita mencoba mandiri. Nah, itu apa sih sebenarnya? Apakah itu jalan yang betul atau jalan yang benar tadi atau apa itu ya? Jadi kalau kita ngomong praktis di real market, memang strategic listing ini umum banget, sangat umum dan saya takut nge-spill ini. Cuman intinya adalah ketika memang satu company mau IPO, ini memang dikembalikan lagi biasanya ke advisor-nya, di mana ada beberapa advisor yang memang melihat bisa kita sebut berani dalam arti let's IPO first and then we will handle it later. Cuman ada juga yang we have to handle it now, then we can IPO later gitu. Nah, kebetulan saya dan partner saya mainly kita ngambil yang jalur kedua biasanya. Jadi memang ketika fase-fase due diligence itu kita cecer banget. Cecernya ini dalam arti bisa dibilang hampir cenderung interogasi si calon emiten ini gitu. Dalam arti memang supaya kita pertama adalah kita tidak mau mengecewakan investor, khususnya bagi publik di sini, karena ketika investor publik sudah kecewa, ini kasihan dampak jangka panjang ya gitu. Nah, walaupun kadang ada beberapa calon emiten yang mereka terima, mereka paham kondisinya ketika mereka sudah di due diligence, mereka memang belum siap. Dalam arti siap ini kan tidak hanya financial ya, siap ini juga ya operasional dan secara legal juga. Mereka terima gitu, mereka legowo, oke. Terus nextnya gue harus ngapain nih supaya gue bisa siap gitu. Tapi ada juga yang sedikit ngoyo, kayak saya kalau ngoyo itu buru-buru gitu. Saya pengen IPO supaya bla 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 gitu. Nah, kadang karena prinsip saya dan bos saya ini adalah kita coba handle dulu baru di IPO kan. Kadang ini
kita suka berargumen juga sama ownernya untuk ya kadang ketemu titik tengahnya adalah kita paksakan IPO, cuman tetap ibaratnya restu itu nggak bisa-bisa. Supaya karena kita kasihannya adalah ketika nanti sudah IPO ini kewajiban semakin banyak, tanggung jawab dia semakin banyak kepada market, kepada regulator. Takutnya dia nggak bisa comply dengan semua yang ada di sini, dan dampaknya ke depannya malah lebih panjang lagi gitu. Belum lagi dari sisi tadi itu kewajiban juga pasti muncul kos-kos baru juga. Nah ini kalau memang dia secara bisnis aja masih belum settle, dalam arti secara finansial ya khususnya belum settle, kasihan ke depannya gimana nanti? Dia harus nanggung bebannya, dia harus ada wajib pelaporan dan segala macamnya. Kalau dia ada shady bisnis jadinya harus pintar-pintar lagi gitu. Jadi ya banyak sekali sih konsekuensinya memang. Cuman manfaatnya pun juga sebetulnya banyak. Gitu. Iya, jadi sebenarnya sih kalau saya berpandangan ya memang listing itu adalah makanya termasuk kemarin ketika diajakin kayak gitu dan mereka justru malah ngedorong gitu kan, kita jadi malah jadi agak-agak khawatir karena satu tuh good to be true, yang kedua juga ya kayaknya kita belum terlalu serapi itu deh saat ini gitu, atau ya belum waktunya deh gitu, nggak usah terlalu buru-buru banget lah. Kalaupun terus juga secara value, kalau papan akselerasi kan memang ada value-nya nggak ada nilainya nggak terlalu besar lah, ada di atas betul. berapa kayak gitu. Ada batasannya. Ada batasannya. Jadi kita juga ya udahlah. Toh sekarang tujuan kita bukan ke situ dulu, tapi ya mungkin nanti suatu saat nanti. Tapi ketika waktu itu gara-gara dapat obrolan kayak gitu, saya tanya ke teman-teman di IDX kan, gue ditawarin nih kayak gini-gini, namanya dibilangnya strategic listing gini-gini. Nah, IDX mungkin sebagai apa ya? Regulator ya atau apa ya? Apa sih? Regulator ya. Dia bilang tuh nggak ada yang namanya strategic listing kayak gitu. ya kita kayak inilah, kayak apa? Kalau itu kayak kita nanya berdamai kepada bapak-bapak yang ngecekin SNK gitu lah. Iya. Jadinya jadi memang sebenarnya karena kan IDX sebenarnya punya punya arahan untuk ngebawa makin banyak perusahaan masuk ke pasar modal gitu kan. Tapi memang ya sesuai dengan ya bukan berarti ya tadi itu terjadi di lapangan sih banyak ya, tinggal kitanya aja mau seperti apa. Agak susah ya membahasakan ini biar tetap. Sebetulnya kalau terkait tadi strategi listing, kalau dari pengalaman saya biasanya banyak sekali jalan menuju Roma. Dalam arti strategi listing ini biasanya problem adalah memang company belum siap, atau mungkin company ini secara finansial lagi di stres. Sebetulnya kalau memang dari kedua belah pihak yang ingin membantu IPO dan ingin IPO-nya ini sejalan dan saling terbuka, saling suportif, ini sebetulnya bisa aja. Dalam arti strategi listing ini memang dikonotasikan seringnya negatif karena dampaknya nanti ke investor publik seperti apa. Nah, tapi kalau memang strategi listing ini strategik dalam arti sebelum IPO juga ada masa-masa restru, masa-masa yang membuat planning super pre-IPO supaya semua terkendali. Nah ini menurut saya it's fine karena pada aktualnya adalah tidak semua calon emiten itu dalam keadaan bagus awalnya gitu. Pasti itu butuh dihandle 3-6 atau bahkan setahun, 3-6 bulan, 3-6 bulan atau bahkan setahun untuk sampai dia ke masa I'm ready gitu. Oke. Sebagai advisory ya, idealnya kalau perusahaan itu sudah bagus, atau normalnya ya, kalau perusahaan itu sudah bagus, dari mulai dia bilang, oke, aku mau IPO, sampai dia berhasil listing, itu butuh waktu berapa banyak sih kalau perusahaan itu dalam keadaan baik-baik aja gitu. Misalnya kayak perusahaan besar, yang bukan, yang memang sudah turun-temurun, udah lama, misalnya apa ya apalah gitu ya, atau mau listing, dia butuh waktu berapa lama sih? Kalau memang semua
biasanya problem di persiapan IPO itu adalah dokumentasi. Itu biasanya yang takes time, very very long time. Nah, cuman ketika memang kita asumsikan dokumentasi mereka sudah rapi, sangat rapi, gitu. Itu dari kita ibaratnya kick off sampai nanti dia bisa listing itu mungkin 4 bulanan. Dalam arti 4 bulan ini pun juga balik lagi bisa molor, bisa maju, cuman tidak akan jauh-jauh. Yang pasti tidak akan mungkin lebih dari 6 bulan. Tidak akan mungkin. Cuman 4 bulan ini masih bisa dikejar. Gitu. Ya. Cuman balik lagi, IPO ini bukan ajang one man show. Jadi ketika kasihannya adalah ketika satu company ini mereka sudah siap, mereka sangat oke ya untuk IPO, tapi sayangnya beberapa lembaga dan profesi penunjangnya ini dalam arti belum terbiasa di pasar modal atau belum terbiasa menghandle company untuk IPO, ini juga bisa menjadi hurdle, bisa menjadi halangan juga untuk dia tancap gas terus. Ya, oke. Berarti kalau lebih dari itu, kalau yang perusahaan yang tadi ya, misalnya perlu banyak perbaikan lah, perlu banyak restrukturisasi, banyak yang perlu dibenahi lah, berarti mungkin bisa ambil 1 tahun kayak gitu ya paling enggak ya. Nah, lucunya adalah fun fact-nya ini ya, fun fact di bidang saya, masa restru ini biasanya halangannya bukan dari eksternal, tapi dari internal biasanya. Betul. Jadi kadang kita sudah sepakati masa restru ini secara ideal bisa selesai, let's say 6 bulan. Aktualnya pasti 8 bulan, 9 bulan, kadang setahun. Dan problemnya adalah kita coba konfirmasikan apa ada masalah di notaris, apa ada masalah di mana, atau auditornya gimana, nggak ada. Ternyata memang company-nya misal beberapa kadifnya mungkin tidak perform, jadi tidak bisa nge-submit dokumen dengan cepat ya. Problemnya gitu aja, jadi ya internal sendiri sebelum problemnya. Betul. Justru saya khawatirnya di situ sih sebenarnya ketika waktu itu ditawarin kayak gitu kan, maksudnya kayaknya gue timnya belum siap untuk ke situ deh, gue sendiri belum siap gitu, maksudnya untuk ambil tanggung jawab itu kayak gitu. Terus juga masih banyak yang dalam tanda kutip kayaknya memang belum perlu rapi sih. Kadang-kadang kan begitu ya. belum perlu serapi itu atau belum perlu seterbuka itu gitu. Jadi itu pun buktinya aku lihat ada beberapa teman-teman yang sudah listing di papan akselerasi ya, ada perusahaan travel lah, atau 2 tahun lalu ada perusahaan apa segala macam. Itu juga agak-agak visi sebenarnya. Kalau terus terang ya, aku kan juga ngeliat-liat inilah gitu. Biasanya itu kalau calon emiten tuh bisa dibilang $1 million question-nya adalah IPO mau ngapain? Nah, itu. Atau dana IPO ini mau buat apa emang? Kenapa butuh dana IPO? Nah, ini karena sebetulnya adalah IPO ini adalah kegiatan investasi bagi investor, di mana namanya investasi pasti harapan mereka adalah mendapat gain, mendapat return dari investment itu. Nah, return ini dapat dari mana? Dari bagaimana company ini mengelola uangnya. Sesimpel itu aja gitu. Nah, sebetulnya ada miss di 2 sisi. Dari investor tidak melihat prospektus, kadang ngelihat prospektus udah 300 halaman, wah tebel banget nih, nggak mungkin dibaca gitu. Terus dari sisi satunya, sisi calon emiten juga bingung. Saya butuh uang 10 miliar atau 30 miliar. Tapi kalau udah dapet, pegang, bingung dia. Terus diapain ya? Ternyata ending-endingnya nggak kepake, cuma dari bank. Bingung dia manfaatnya gimana. Ya pasti investor juga bisa simpel bilang, ya kalau gitu saya juga bisa masuk ke bank. Gitu kan. Jadi tanggung jawabnya yang harus dipersiapkan untuk mengelola gitu. Betul. Iya, karena orang banyak yang terutama karena saya lebih beratnya ke pengusahanya ya atau ke bisnisnya gitu. Banyak orang ingin IPO-nya karena sebagai dalam tanda kutip exit strategi. Padahal sebenarnya kan kalau yang dilakukan di sini ini adalah bukan exit, justru ini adalah salah satu strategi financing aja, strategi pendanaan bagaimana lo kalau harus ada yang di aim dulu, harus ada yang dikejar. Betul.
apa ya, with a mission gitu. Ini oh iya gue mau bangun 10 rumah sakit lagi nih misalnya. Misalnya kalau dia perusahaan rumah sakit, gue mau bangun 10 rumah sakit lagi nih di lokasi ini karena memang masih kurang. Oh ya itu berarti kan udah ada missionnya gitu. Nah itu yang lebih apa ya, sebagai ya sebagai tadi ya, sebagai investor di pasar modal kita pasti akan lebih prefer yang kayak gitu kan dibanding dengan tapi sayangnya edukasi kan sekarang lagi tinggi banget nih edukasi orang untuk masuk pasar modal gitu. Tapi edukasi pengusaha untuk bermindset apa ya, bermindset yang baik gitu ya. Itu yang kurang. Jadi sih masih banyak di kalangan teman-teman, udah gue ini adalah strategi exit, punya duit cash banyak biar bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau nggak with a mission susah juga gitu. Banyak loh satu company dia kan dari kita sebagai advisor kita juga minta sebetulnya apa ya, kita sebagai advisor nih bukan cenayang, kita bukan orang yang sekali ngobrol ngelihat orangnya kita tahu bisnis kedepannya gimana. Enggak, bukan, kita membantu aja nge-structure supaya rapih gitu. Nah kadang pun kita juga minta kalau memang sudah pernah dibuat proyeksi keuangannya kita minta. Nah kadang lucunya ini ada beberapa startup ini kita coba bedah proyeksinya setelah ada pendanaan ya bukan IPO, pendanaan dan biaya gajinya ini 2 kali lipat, 2-3 kali lipat dengan penambahan orang nggak ada. Nah di sini kan ya kalau kita sih mencoba memposisikan tidak seuzon ya gitu. Cuman kita coba cross check juga ya sama-sama tahu gitu kan ya. jadi ya sudahlah gitu. Berarti memang untuk pengelolaan ya belum siap gitu. Betul. Nah ngomongin tadi tentang startup, kan tadi juga salah satu yang kamu sebutkan ingin membantu yang UMKM juga atau mungkin startup juga untuk kalau tidak listing ke bursa paling nggak mulai merapikan untuk siap. Kan kita punya beberapa atau saat ini satu sih ya punya satu metode lain lah yang dalam tanda kutip agak-agak mirip listing, yaitu apa namanya istilahnya equity crowdfunding. Nah itu gimana sih sebenarnya? Nah kalau dari saya pribadi melihat equity crowdfunding ini bisa dibilang semacam mini IPO ya, karena prosesnya secara dokumentasi. Karena saya biasa megang prospektus di pasar modal, melihat prospektus yang ada di beberapa crowdfunding yang sudah legal ya sekarang ini mirip sebetulnya. Secara quality memang dibedakan dalam arti supaya calon emiten yang mau masuk di crowdfunding tidak merasa berat untuk mengikuti untuk comply dengan regulasi di pasar modal. Cuman potensi untuk unlock dari growth suatu UMKM-nya ini yang saya lihat potensi luar biasa. Dalam arti kalau dulu kita melihat warung pecel lele itu hanya warung pecel lele, itu kalau warung pecel lele itu memang ternyata pecel lele kan biasanya kan family kan ya, maksudnya dikelola oleh family aja. Kadang kalau udah nambah cabang baru dia hire orang gitu. Cuman biasanya dikelola hanya oleh keluarga yang mungkin biasanya secara keuangan belum begitu rapi catatannya, dan secara operasional mungkin belum begitu jelas terstruktur. Nah, kalau ini memang mereka mau mendapat dana dalam arti ini mini IPO crowdfunding. Bayangkan warung pecel lele yang di pinggir jalan dia dapat 10 miliar dengan konsep dia yang sudah laku, dia buka di mana-mana, itu kan lebih edan gitu. Nah, saya melihat potensi-potensi dari UMKM yang memang layak, yang memang qualified untuk bisa dikembangkan. Nah, karena itu dari saya pribadi sempat beberapa kali coba membantu dan menawarkan ke UMKM untuk yuk kita coba masuk ke crowdfunding ini. Karena saya biasa di pasar modal dengan melihat regulasi yang sangat ketat, kita masuk ke crowdfunding bukan berarti saya menurunkan kualitinya. Kita kasih quality, ibaratnya kita kasih quality pasar modal, tapi masuk ke crowdfunding supaya nanti standarnya lama-kelamaan naik, tapi tidak terlalu berat gitu. Hanya at least standarnya naik, jadi nanti ya jangan heran mungkin nanti kedepannya
di warung abang-abang combro atau gorengan, dia tahu, wah operating profit saya segini nih, EBITDA saya kira segini ya, karena mereka sudah terbiasa teredukasi dengan bagaimana mereka menghitung keuangannya gitu. Ya, menarik sih, menarik. Tapi sorry, sebelum itu yang kamu lakukan untuk UMKM ini udah ada portofolionya kah, atau karena itu kamu lakukan sebagai profesional atau social project aja ibaratnya? Kalau untuk yang sudah berjalan, saya memang berawal dari social project. Dalam arti, awalnya saya membantu teman awalnya. Emang teman saya ada punya bisnis, berawal dari situ, terus kemudian saya lihat, oh potensinya kayaknya menarik nih untuk kedepannya. Terus kemudian saya coba ke arah yang lebih profesional gitu. Cuman karena saya tidak ingin merasa jenuh, jadi saya selalu melihat, saya mencari bisnis yang unik, di industri yang unik gitu. Jadi di industri yang menurut saya di pasar modal ini belum banyak, kayak misal developer software, terus ada juga di manufacturing tapi di additive, di bidang 3D printing. Itu saya juga pernah coba ngobrol-ngobrol, kita coba ngeliat ke depannya gimana. Cuman kalau saya lihat ternyata yang sebelumnya tidak terlihat itu sangat-sangat berpotensi. Jika memang diseriuskan, memang dikerjakan gitu. Itu jadi bisnis ini tidak cuma warung kopi, ibaratnya begitu. Karena kan banyak anak zaman sekarang, gue mau buka bisnis nih, yuk kita bukan warung kopi karena semua orang butuh kopi. Ya, ternyata di sisi lainnya yang buka perinan jauh lebih menguntungkan, jauh lebih bisa membantu orang lain lah gitu. Iya betul. Enggak, kenapa saya tanya itu karena juga ada beberapa teman-teman yang memang ya mungkin lebih ke kayak ya advisory juga lah, atau mungkin lebih arahnya ke corporate banking atau apa gitu ya. Tapi ya mereka kan dalam tanda kutip bisnis modelnya adalah fee base ya. Jadinya kadang-kadang males gue ngurusin kayak gitu, kerjaannya sama, fee-nya jauh lebih menyenangkan yang corporate ya, tentu saja. Makanya tadi aku tanya, ini sosial apa memang mencoba serius, karena memang kemarin juga kayaknya beberapa hari yang lalu aku sempat conference call juga, ada salah satu tapi dia startup sih arahnya, maksudnya advisor untuk startup yang mau pendanaan dalam konteks ini sebenarnya equity juga, tapi lewat PE, lewat visi gitu. Tapi mereka ngasihnya sih fixed rate. Jadi kayak lo kalau pakai jasa gua bayar berapa ya, 40 juta tuh untuk ngerapiin misalnya oke, kita sama-sama nyusun, bukan ngerapiin ya, sama-sama nyusun laporan keuangannya atau proyeksinya agar lebih baik kayak gini-gini. Tapi mereka dan itu kayaknya udah mulai ada tuh, karena buktinya udah ada mulai ada masuk yang nawarin. Dia nanyainnya sih, lagi mau funding nggak beberapa bulan ke depan kayak gini-gini. Oh, boleh deh kita call dulu kayak gitu. Akhirnya ngobrol tentang itu. Tapi memang kayaknya startup kan memang agak-agak ya mungkin tadi yang lebih ceruknya agak lebih bisa dibilang agak lebih berpotensi lah kayak gitu ya, dibanding UMKM secara umum. Kalau kita ngomongin UMKM kan terlalu luas kayak gitu kan. Jadinya mungkin kalau teknologi atau digital atau IT kan mungkin lebih udah ada pasarnya lah, kalau ini bisa dijualnya ke sini, bisa diarahinnya ke sini gitu. Betul. Nah, kalau yang UMKM itu gimana memang caranya nge-treat untuk ningkatin, misalnya ya mereka bikin laporan keuangan yang baik, atau apakah dimotivasi untuk masuk ke equity kayak gitu-gitu? Apakah dilakukan kayak gitu? Biasanya adalah pengalaman saya ya, paling pertama banget dilakukan adalah menjelaskan dulu terkait konsep equity sama debt. Karena kadang aja kalau kita ngomong equity nih, kita ngomong saham nih, ini sudah banyak misleading-nya. Dalam arti, ini gue dapat investasi. Ya, investasi. Cuman ketika dibedah, mereka mengiranya ini debt, ternyata masuknya equity. Nah, ini yang benar-benar pertama banget biasanya saya diskusi adalah
bagaimana operasional mereka saat ini, dan kalaupun mereka saat ini mau ada growth, apakah bisa dengan as is aja, dengan mereka sekarang berbisnis mereka bisa berkembang, atau mereka butuh ada injek besar. Nah, ketika injek besar nih, seperti apa sih bayangan mereka gitu. Jadi saya juga mungkin lebih ke social project ya, karena lebih banyak memberikan materi dibandingkan saya mendapat apa yang saya incar sebelumnya gitu. cuman ternyata it's fun untuk bisa membantu satu UMKM. Akhirnya mereka paham, ternyata kalau besok nextnya mau ada butuh uang, lebih baik saya ngincar yang equity base, bukan yang debt base gitu. Atau kalau mau ada uang sebesar segini, sebaiknya saya debt base aja, jangan equity base. Jadi saya happy-nya adalah teman saya yang saat ini punya bisnis itu, dia sudah cukup settle. Maksudnya dia juga bukan di latar belakang finance sama kayak saya. Cuman dia dari kecil tuh dia memang sudah punya bisnis keluarga. Dia ada di Indonesia juga. Cuma saat ini dia sudah sangat-sangat yakin dan optimis terkait growth-nya ke arah mana dan bagaimana dia mau dapat pendanaan, apa yang harus dilakukan, dia sudah tahu gitu. Nah, mungkin karena ini teman saya pribadi, jadi saya ngelihat ya at least saya mau berbuat kebaikan sedikit lah gitu. Ya anggap aja ini balasannya di nanti lah gitu. Iya betul sih. Itu sebenarnya itu juga tuh kayaknya sempat saya bahas di podcast juga, spesifik satu episode tuh kalau nggak salah, ngomongin bedanya liability, equity. Maksudnya lo banyak dalam tanda kutip orang kan bilang invest gitu, terutama untuk ke masyarakat umum ya, bukan ya pihak bisnisnya juga kadang-kadang juga nggak ngerti sih. Tapi yang lebih parah adalah masyarakat umum gitu kan, ketika lo, kalau gue bilang invest apa minjemin gitu. Minjemin dalam konotasi karena saya Islam gitu ya, lo minjemin dalam konotasi Islam kan pinjaman tuh sosial ya, kalau bukan pembiayaan gitu ya. Kalau pembiayaan oke lah, kita bisa ada akadnya kayak gimana gitu. Cuman kalau lo konteksnya apa, investasi kok equity, kalau pinjam masuknya ke liability atau kemana gitu, itu juga banyak terutama yang masyarakat ya, maksudnya investor lah ya, calon investor atau investor banyak yang agak-agak miss di situ gitu. Sedangkan kalau yang pengusaha, betul. Mungkin kalau yang UMKM iya sih, cuman kalau teman-teman di rata-rata yang banyak saya kenal paham sih ya lu masuknya ke liability apa ini. Cuman mungkin kalau UMKM itu bingung sih, ya masalah urusan ini juga masih banyak. Itu PR besar sih. Betul. Saya pernah coba waktu itu, teman saya ada punya startup, dia startup di bidang agriculture. Sebetulnya prospek banget, maksudnya dikembangkan ini bisa sangat besar, bisa sangat besar sekali. Cuman ada hambatannya ini terkait, sebetulnya mereka sudah paham konsep liability apa, equity apa, bahkan mereka juga sudah bisa menempatkan hal-hal yang sedikit abu-abu, kayak ada hibah ini akan menjadi seperti apa gitu. Nah, cuman problemnya adalah ketika bernegosiasi dengan investor. Kalau investor ini memang sudah sangat-sangat terbiasa ngomongin equity, ini dijebak kalau kita udah ngomong valuasi ini, dijebak antara pre-funding valuation ataupun post-funding valuation, ini udah sangat-sangat berbeda. Nah, kadang saya sempat dengar cerita dari teman saya ini, kasihan saya. Maksudnya kasihannya adalah ini lo dizolimin gitu, maksudnya walaupun ngomongnya sama-sama Muslim, cuman ya ini udah zolim, nggak boleh kayak begini gitu. Jadi waktu itu saya coba ngebantu ngelurusin, coba bantu bikin term sheet yang yang oke lah gitu antar kedua belah pihak ini supaya lebih fair gitu. Ya alhamdulillahnya di bidang saya adalah saya tidak diajarin untuk hal-hal yang hitam. Justru malah saya banyak digembleng ini ke hal yang berusaha diputihkan dalam hal yang baik ya gitu. Jadi ketika melihat hal yang abu-abu, diputihkan dulu gitu. Jadi jadi pahala lah ya dikit-dikit. Ya, mudah-mudahan. Iya betul sih. Karena sebenarnya
pemahaman dasar itu ya walaupun ya karena mungkin karena backgroundnya lebih ya tadi ya Islam ya kalau saya Islam, Mas Ani juga Islam gitu, karena jadinya kita ngerasa oh kayaknya memang fair nih kalau kita ngomongin masalah equity dan juga penerapan prinsip-prinsip tadi ke dalam hubungan muamalah lah kayak gitu dibanding. Nah cuman masalahnya banyak orang yang nggak paham atau pura-pura nggak mau paham aja sih sebenarnya kadang-kadang. Betul. Nah, emang apa ya, bisnis ini kadang mengerikan sih ya. Kadang semakin masuk ke pasar modal, semakin kadang sedikit di hati saya merasa semakin saya melihat tuh ngeri kadang bisnis ini. Maksudnya saya pribadi orangnya ini sangat-sangat fundamentalis, dalam arti saya paling tidak suka hal-hal yang berbau spekulasi, yang berbau kalau kita ngomong proyeksi ini hanya projected, tapi tidak pernah ada data historical, tidak pernah ada data yang suportif lah. Ini saya udah kurang suka biasanya. Makanya kadang kalau saya ngebantu teman saya nggak pernah menjanjikan angka valuasi lu bakal berapa ratus M gitu dengan konsep yang sekarang sistem tech lu seperti ini. Oh nggak pernah. Saya selalu mencoba menginjak tanah, ground to the earth untuk ngomong valuasi. Jadi ya saat ini secara keuangan seperti ini ya harus terima valuasi yang paling make sense segini gitu. Nah ini kadang juga menjadi suatu pelajaran yang sangat-sangat berarti, khususnya buat teman saya beberapa yang di startup untuk tidak terbuai lah. Startup tech ini tidak melulu terkait hal-hal yang unicorn atau apapun itu. Just make real. Kalau memang di bidang tech itu juga bisa kok punya valuasi tinggi tapi sesuai dengan kinerjanya gitu. Iya betul. Iya, karena tadi ya kalau tadi Mas Ani bilang pasar modal pun agak spekulatif dan ya tadi ya banyak proyeksi yang tidak terlalu berlandaskan apa itu kan kenyataannya seperti itu. Nah, pada dasarnya di startup ataupun di bisnis apapun atau secara umum di industri keuangan deh yang udah ada campur tangan industri keuangan sebenarnya pun dalam tanda kutip ada unsur kayak gitunya gitu. Makanya juga kan beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 2 tahun terakhir udah agak menurun ya trennya. Overvaluasi gitu misalnya. Karena ya dalam tanda kutip digoreng kayak gitu-gitu kan di pasar real juga udah ada, bukan cuma di pasar modal, di pasar real udah mulai terjadi gitu. Dalam konteks ya dagang startup ya dalam tanda kutip. Dagang startup juga udah mulai ada yang kayak gitu. Makanya juga saya lebih prefer belakangan ya udah firm aja dengan apa yang gue lakukan. Gue maunya kayak gini, kendali juga penuh ada di kita saat ini gitu. Mau arahnya mau kayak gimana. Ya jangan terjebak situ, kecuali memang udah ada M-nya. Makanya tadi mikir ketika pun mau fundraising atau apa ya harus ada mission, harus ada gue kalau nggak ada duit segini nggak bisa melakukan ini yang memang saat ini dibutuhkan. Nah jadi udah mulai arahnya kayak gitu dibanding dengan sekedar oke dapat sekian tapi ya bingung juga ntar ngabisinnya gitu kan. Kalau udah terjebak di situ kan investor yang ini udah buru-buru mau exit kan, maksudnya udah salah satunya cara untuk exit ya value-nya dia dinaikin dengan apa ya macam-macam kan, insentif lah apa segala macam. Nah, betul banget. Itu emang yang jadi problem sampai saat ini tuh lebih sulit untuk nge-restruct suatu company yang sudah ada tindak campur orang luar dibandingkan hanya full dari ownernya lah gitu. Iya betul. Betul maksudnya saya sangat sepakat, jangan terlalu memaksa untuk mendapat pendanaan untuk hal yang gengsi, untuk hal yang berbau valuasi. Jika memang pendanaan ini memang sudah ada aim terkait kinerja, bukan valuasi ke depannya lagi gitu. Jadi walaupun memang bisnis perusahaan investasi adalah mendapat gain ya berarti dari valuasi itu kan. Cuman sebagai yang real bisnisnya bukan yang investasi ya. Yang real bisnisnya adalah
menilai kinerja. Jadi ketika memang dapat pendanaan, pilihannya adalah revenue naik, profit naik, atau cost-nya yang bisa turun karena hal itu gitu. Jadi value-nya naik karena hal itu, bukan karena ada pendanaan, value naik lagi gitu. Iya, tapi pada kenyataannya juga tadi ya, walaupun kita arahnya gitu, tapi di industri ini ya bisa dibilang industri startup deh secara spesifik gitu ya. Kan apa ya, kalau kita ngomongin bisnis pada dasarnya matriks utamanya kan ya memang adalah profit, revenue, seperti itu gitu. Tapi kan dalam ya aturan main ini banyak dikasih beberapa matriks lain gitu kan untuk mengakomodir Betul. naiknya value tersebut. Misalnya matriks ya traction apa sih kalau di e-commerce atau di marketplace, jumlah transaksinya tinggi walaupun revenue-nya itu kan ada apa ya, walaupun ya sebenarnya ya nggak tahu juga ya mungkin bisnis ke depan seperti apa, tapi memang ada yang ya tergantung lah, pilihan lagi sih sebenarnya itu. Betul. Terkait yang tadi itu kayak valuasi. Valuasi ini sebetulnya ya, valuasi ini seharusnya itu saling menguatkan antar sisi. Jadi dari sisi keuangan, kalau kita ngomong laporan keuangan nih, rasio PI yang paling sering kan ya, rasio PI, rasio PBV ini seharusnya sejalan dengan rasio dari traction. Kalau kita melihat company tech dari luar, let's say Facebook ya, yang udah listed, mereka kan punya value, punya price per share, harga per lembar sahamnya yang sudah diapresiasi oleh market. Jadi dalam arti apa yang muncul di sekarang idealnya adalah harga apa yang paling diterima oleh market. Nah, nilai ini juga bisa ditarik dari traction berapa, let's say mau active usernya. Nah, jadi let's say dalam satu orang ada satu mau ini generate value seberapa besar. Yang mana ini value ini harus jalan dengan kinerja keuangannya juga gitu. Nah, kadang yang disayangkan karena waktu itu saya sempat pernah ngebantuin bos saya ada nge-value startup ya, value startup, dan mendapat tawaran dari suatu VC. Ini penawaran yang menurut saya kasihan di startupnya ini, kasihan di company-nya ini, karena dipaksakan untuk meningkatkan value-nya dari traction. Jadi just yang penting user banyak, anggap aja value per user berapa, tarik aja langsung garisnya gitu. Nah, ini kalau user memang nambah, tapi secara keuangan nggak nambah kan kasihan juga gitu ke depannya. Dia harus ada maintenance seperti apa, operasionalnya siapa yang nanggung gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa saya juga menyesatkan si company ini. Nah, oleh karena itu memang bisa dibilang seharusnya adalah connect semuanya. Jadi valuasi dengan PI, valuasi dengan PBV, valuasi dengan kalau emang dia punya aset ya nilai asetnya, aset base, atau valuasi dengan traction, ini harus semua ini menunjukkan satu range angka yang sama. Nah, ini adalah menurut saya valuasi yang paling valid. Karena kan valuasi memang tidak pernah bersifat absolut gitu kan. Cuman mungkin ini yang bisa divalidasikan kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke ECFD, equity crowdfunding. Kalau saat ini tadi ya, kalau kita ngomongin pertumbuhannya udah luar biasa banget ya, semenjak disahkannya aturannya udah muncul cukup banyak ya equity crowdfunding di Indonesia ya. Betul. Yang saya tahu yang sudah approved by OJK itu ada 3 ya yang udah approve. Kebetulan saya mengikuti karena salah satunya ini memberikan informasi berupa prospektus secara berkala. Jadi setiap ada yang listing baru, saya coba tarik datanya, saya coba masuk di database. IPO yang di Bursa Efek di tahun 2020 itu kalau nggak salah ada 55 company. Sedangkan di salah satu crowdfunding yang saya coba tarik ini ada 61 yang listing. Nah, memang secara value jauh ya, karena kan crowdfunding maksimal 10 miliar pendanaan dalam setahun ini. Cuman saya melihat potensinya. Berarti cukup banyak kita sebutnya UMKM ya. Kita sebutnya UMKM yang
yang berhak dan berpotensi bisa mendapat pendanaan dari crowdfunding. Apalagi kalau kita ngomong crowdfunding ini ditambahin nih platformnya. Walaupun dari POJK yang baru, POJK 57 yang mengatur tentang crowdfunding, memang sudah diatur kalau sudah listing di salah satu platform, tidak bisa ke platform lainnya lagi gitu. Cuman ya dengan silat-silatan ada bikin banyak PT kan ya bisa-bisa aja gitu kayaknya ya. Ya as long yang penting tidak menyalahi regulasi tapi juga tidak zolim balik lagi gitu. Sebetulnya bisa sekali ini. Oke. Iya, itu baru satu ya. Kalau 3, anggaplah misalnya 3 kalinya lah atau 2 kalinya lah. Berarti udah 100-an ya. Saat ini udah ada 100-an. Iya. Tapi itu tadi menarik juga sih. Ketika kan kita kalau di pasar modal kita udah banyak menemukan dalam tanda kutip penyelewengan lah ya. Bukan penyelewengan ya. Ya karena udah tahu street jalan tikusnya gitu, banyak perusahaan-perusahaan yang di situ bermain lah gitu dengan misalnya tadi salah satu level, kalau pada level ECF tadi misalnya aturannya nggak boleh listing di tempat lain lagi, tapi bisa aja bikin perusahaan baru. Dan kalau di pasar modal kan seringkali ada anak perusahaan lah atau ada apa yang bisa ini, makanya kadang-kadang aturannya dibikin lebih rigid. Lo nggak boleh anak perusahaan yang di sini atau kayak gimana kayak gitu. Cuman apakah masalah-masalah yang akan ada di yang sudah ada di pasar modal akan mungkin terjadi di ECF juga tuh? Itu kan dengan regulasi yang lebih minim ya sebenarnya, iya nggak sih? Regulasinya, pengawasannya lebih minim, terus agak mengerikan nggak sih? Kalau saya menciumnya gitu. Memang secara kalau kita ngomong bisnis untuk membuat platform ECF atau platform crowdfunding ini justru bisa menjadi potensi, dalam arti platform crowdfunding ini kan sebetulnya pihaknya yang tepatnya adalah 4 pihak, dari penyelenggaranya, dari penerbitnya, investornya, dan regulator. Regulator pasti akan melihat dan mengevaluasi bagaimana operasional dari 3 ini. Dalam arti mungkin sekarang kita dengan bikin PT baru kita bisa. Cuman nextnya regulator melihat hal ini ada dampak negatif, ya simple, tinggal dibuat baru aja gitu. Nah, justru berarti sebagai regulator kita sisihkan deh. Nah, tinggal 3 ini lagi. Investor ini pasti yang paling dia pengen adalah dapat untung, jelas. Sama yang kedua adalah dapat keamanan dari apa yang diinvestasikan. Sebetulnya yang paling membedakan di bursa efek dan di crowdfunding adalah safety-nya memang. Risiko-risiko yang terkandung di emitennya. Bukan berarti kalau yang listing di bursa efek pasti nggak akan bangkrut, nggak juga, banyak juga gitu. Cuman untuk di level crowdfunding bisa lebih shady gerakannya. Nah, dan tidak dikejar-kejar selevel emiten di bursa gitu. Nah, tapi justru ini yang bisa menjadi potensi antar platform nanti, antar penyelenggara crowdfunding untuk siapa yang paling bisa menjaga keamanan dari investor-investornya. Nah, jadi ini membuka peluang bisnis baru. Jadi bisnis pasti akan berkembang secara regulasi dan juga secara operasional. Mungkin ya kayak dulu kita belum ada uang digital, sekarang udah ada, bisa dibilang shifting semua. Nah, mungkin nantinya ke depannya juga akan ada shifting di antara penyelenggara ini. Jadi saya justru malah berharap semakin banyak penyelenggara dengan bisnis model yang bervariasi dengan tingkat kompetisi yang semakin tinggi. Gitu. Jadi kita sebagai user nanti kita bisa milih. Dalam arti mungkin aja nanti saya sebagai investor nanti saya mau investment yang return-nya gede. Saya punya platform ini karena platform ini yang berani menyediakan company yang high risk return. Betul. Nah, ini company yang lebih aman. Jadi itu akan menjadi diverse lagi kayak gitu. Iya, dan regulasi pasti mengikuti lapangan ya, nggak pernah ada ya, terutama mungkin di dunia digital ya, semenjak percepatan digital pasti kan regulasi pasti mengikuti apa yang terjadi
di lapangan. Dan secara bisnis itu menguntungkan banget sih sebagai penyelenggara ECF-nya ya. Karena kemarin sempat saya refer, udah kontak-kontakan belum sama teman saya yang develop? Sudah ada kontak-kontakan, cuman beliau lagi sibuk sekali kayaknya nih. Iya. Kita mau ngobrol ke pending terus jadi ya. Gitu. Iya, dia juga kan lagi bikin ECF lah kayak gitu. Terus aku lihat, oh iya memang kayaknya potensi sih lo ngambil as a business ya, si penyelenggara as a businessnya gitu. Dan kayaknya mungkin nanti trennya akan mengikuti selain ECF yang crowdfunding biasa itu ya, yang untuk liability ya, yang kayak gitu ya, financing ya. Itu kayaknya itu kan udah jauh lebih dulu dan betul. cukup booming banget ya, walaupun kemarin 2020 juga ada beberapa teman yang masuk sebagai investor gitu, agak banyak yang ketahan juga sih. Jadi pada kenyataannya ini sih. Tapi kalau menurut kamu memang itu positif ya. Jadi UMKM dikejar makin cepat, lebih rapi, terus juga investor juga lebih melek terhadap opsi-opsi investasi di tempat selain di pasar modal gitu ya. Itu positif ya. Nah, kalau saya melihat dengan adanya platform crowdfunding ya, khususnya yang equity ini bisa apa ya? Ya mungkin Mas Panji melihat bursa kan hal yang wah sekali ini kan, maksudnya hal yang super high quality dengan regulasi yang sangat ketat dan segala macamnya. Dan ketika melihat crowdfunding ini bisa menjadi step up. Jadi kalau takut untuk langsung ke level IPO di Bursa Efek, kita bisa listing dulu di crowdfunding sambil pelan-pelan. Di crowdfunding kan juga tetap ada peraturan apa yang harus di-comply. Nah, ini dari calon emiten ini bisa pelan-pelan belajar, menata corporate governance-nya seperti apa, menyesuaikan semua hal dari operasional, legal, financial, semuanya di completing. Baru kalau memang dia mau naik level juga tidak ada kendala, dia bisa langsung next-nya going IPO. Dan ini menjadi hal yang sangat positif. Dan dari sisi investor, melihat prospektus di Bursa Efek 300 halaman lebih, kadang 500 di crowdfunding cuman tipis-tipis semua gitu kan, ya santai. Jadi belajar pelan. Dan saya melihat karena saya coba memposisikan diri jadi investor, saya sangat-sangat mengamati 2 tahun ini prospektus di salah satu crowdfunding ini growth loh, maksudnya ada perubahan dari sebelumnya ya? Betul, apa yang ditampilkan sampai terakhir itu yang kemarin ada di Februari ada listing, saya coba cek prospektusnya, saya coba compare, jauh lebih berkualitas. Dalam arti quality-nya ini, standarnya ini udah semakin naik lagi. Nah, ini yang saya harapkan juga dari pihak calon emiten bukan semakin takut, tapi malah semakin mempush dirinya untuk supaya lebih qualified. Ya, ibaratnya kan mereka jualan ya, harus bisa menjual si perusahaannya dengan baik sih. Tapi kalau bagi pemilik bisnis, nggak tahu Mas Oni udah ngikutin atau udah sejauh mana taunya ya. Kalau secara administratifnya itu, apakah ketika misalnya setelah listing di equity crowdfunding tersebut, kita nanti akan memperbarui akta perusahaan dengan menambah nama-nama orang investor, atau sampai sejauh mana sih secara administratif legal yang dilakukan si perusahaan itu setelah dapat gitu. Kalau secara legal, secara teknis perubahan dari aktanya saya kurang tahu ya, karena itu dibantu oleh platformnya. Cuman kalau terkait perubahan aktanya pasti ada, karena itu sudah berhubungan dengan pihak regulatornya. Karena kan namanya akta pasti kan harus sesuai. Apalagi sebetulnya hal ini yang menjadi fair, dalam arti investor ini nih, kalau orang namanya mau invest ke saham, buktinya apa ya? Buktinya kan dia punya sahamnya. Apa buktinya? Ya tertulis di aktanya. Dan ini menjadi apa ya? Dokumen proven kalau investasi ini terjadi gitu. Nah, cuma terkait teknisnya, kembali lagi ini yang bisa menjadi service
dari platformnya. Platformnya ya. Mungkin, jadi mungkin kedepannya ada platform yang mereka membantu A to Z terkait legal things dari calon emitennya. Ada mungkin satu platform yang hanya merefer ke beberapa lembaga penunjang. Ada juga yang lainnya. Baik, kembali lagi ini bakal menjadi kompetisi yang menarik menurut saya. Iya, atau ini sih, ya ini kita ngomongin kalau ECF kan belum ada secondary marketnya ya, si investor belum bisa apa namanya menjual ya, belum bisa menjual saham atau ya saham perusahaan yang dia beli di ECF kan. Makanya mungkin levelnya akan sampai misalnya itu pendanaan ya karena equity kan bisa saja seterusnya gitu kan ya. Itu levelnya berarti mungkin akan sampai perubahan akta. Tapi kalau di bursa saham kan enggak ya. Bursa saham kan dinamis tuh. Kepemilikan bisa ganti dan segala macam. Itu saya nggak tahu sih mekanismenya gimana ya. Secara legal ada yang di blok gitu ya. Besaran sahamnya ada yang di blok. Jadi untuk pihak yang punya sahamnya di bawah 5%, dia akan masuk ke blok publik namanya. Blok publik ya. Betul. Itu yang punya sahamnya di bawah 5%. Nah, mungkin yang di ECF akan memberlakukan kayak gitu ya. Saya nggak kebayang sih. Misalnya saya sebagai saya memposisikan sebagai ya, pemilik perusahaan yang listing gitu. Misalnya gue minta berapa 10 miliar gitu di ECF gitu. Dengan biasanya berapa sih range minimum investment-nya atau minimal per share-nya? Kalau minimum per share-nya biasanya kalau saya lihat di platform itu 1.000-an sih harganya. 1.000, ada yang 10.000 juga, cuma biasanya per share 1.000 sampai 10.000. Dengan nominal investasi ada yang minimal 1 juta sampai 2 juta juga ada. Oh, minimal 1 juta. Ya taruhlah 1 juta ya minimal ininya gitu. Berarti 1 juta untuk dapat 10 miliar tuh berapa? 10.000. Bayangkan misalnya ada 10.000 orang yang ini yang harus sendiri kan itu nah ya salah satu yang membuat saya apa ya sampai saat ini belum mencoba untuk ke equity crowdfunding tuh saya belum kebayang ininya apa namanya belum kebayang bisa ini gue akan akan media komunikasinya difasilitasi kah sama mereka atau sama si platform atau bagaimana kalau 10.000 terus kalau apakah ada blok ya kalau tadi di blok di akta sih agak lebih mendingan ya misalnya blok publik gitu tapi kalau semuanya harus listing buset ini rame banget ya. Kalau saya sebagai pengusaha mungkin concern di situ bukan masalah concern maksudnya kalau di pendanaan ya sebenarnya banyak kan ini masalah strategi pendanaan aja kan banyak metode lah ya. Cuman lebih concernnya di situ 10.000 orang Cuman ya kalau yang saya tahu sih dari yang satu platform itu ya satu platform itu memang kalau sebut aja nggak apa-apa sih Mas Santara kan ya oh gitu ya gitu ya. Takutnya saya nanti di sponsor lagi ya. Oh, iya. Ada Santara saat ini ada apa aja sih yang ECF itu? Yang saya tahu ada Santara, ada Bizer sama Crowdana. Crowdana ya. Kalau Bizer lebih ke franchise ya. Betul. Saya udah beberapa kali pernah satu event tuh kita ada booth bareng dengan Bizer terus juga waktu lagi musim-musimnya apa namanya pitch kayak gitu kita sering bareng lah ketemu jadi cukup tahu kalau Bizer. Gimana tadi? Nah kalau dari Santara ini kalau yang saya baca ya sebagai apa user biasa ini dan saya cocokkan dengan POJK di mana pihak penyelenggara ini harus menjadi fasilitator dalam hal komunikasi. Jadi tapi saya kurang tahu teknisnya terkait kayak RUPS ketika memang dia sudah listing dan ada RUPS apakah ini difasilitasi sebagaimananya gitu. Karena balik lagi kayak tadi bisa aja ada ratusan orang. Kita nggak usah ngomong ribuan ya, itu banyak sekali ratusan orang gitu yang akan menyuarakan gitu. Cuman balik lagi juga tapi saya pernah lihat ya di Facebook ya di Facebooknya Santara waktu itu saya iseng lihat sebetulnya investornya kan retail ya walaupun PT ini boleh loh saya baca sebagai investor PT ini boleh bisa menarik nih sepertinya menarik banget tuh menarik banget tuh kalau saya lihat investor retail yang ada di Santara cukup ini loh cukup menyerupai netizen loh ganas juga loh. Jadi
sempat ada yang komentar, Underperform. ada satu company yang ya underperform, ada yang buyback. Jadi ada company yang dia buyback setelah dia ngasih dividen berapa kali, 2 atau 3 kali dividen, dia buyback sahamnya, yang mana sebetulnya sudah diatur oleh Santara dan memang comply dengan semua peraturan yang tidak ada masalah. Tapi investor retail ini merasa, loh kalau gitu apa bedanya dengan debt based funding? Betul. Di situ saya juga wah ini keras juga nih investor-investornya. Maksudnya saya kira awalnya crowdfunding ini hanya untuk orang iseng yang tidak akan dilihat nextnya seperti apa. Ternyata saya juga justru malah melihat ini hal yang positif, sangat positif. Berarti orang-orang investor retail ini berinvestasi itu tidak hanya naruh uang tinggal, enggak, tapi diamatin. Dan ini menjadi cambukan yang sangat bagus untuk emitennya. Ya. Iya sih. Ya kalau dari sudut pandang ya kalau dia ngomongin dia buyback ya si perusahaan, misalnya contoh yang tadi perusahaan itu buyback, ya pasti ada pertimbangan lah, misalnya ya macam-macam lah pertimbangannya, pengen dikuasai lagi dan segala macam gitu. Tapi kalau dari sisi investornya berarti memang investor yang serius ya, bukan kayak investor kayak investor apa ya? Ya debt base juga banyak juga serius sih, tapi kan mereka ya nothing tulus ya, maksudnya bukan mengharap bahwa gue ambil saat ini, bukan mengharapkan capital gain, bukan dalam konteks naiknya valuasi si saham mereka, tapi ya return aja kan, mereka ngomonginnya return. Tapi kalau sampai ada pertanyaan kok di buyback kok dan protes gitu dengan adanya buyback, artinya kan mereka mengharapkan si perusahaan ini grow, mengharapkan value-nya naik kan ya kayak gitu. Karena kan memang belum ada secondary market tadi itu ya yang. Nah, kemarin itu saya sempat ngikutin kan ya. Tadinya Santara lagi persiapan untuk secondary offering. Itu saya penasaran banget. Maksudnya bisa seberapa secara teknis sistemnya ini seberapa canggih bisa secondary offering yang mungkin ya ini bisa jadi the next bursa gitu kan ya. Maksudnya kan kalau orang mau trading ya di bursa secara let's say udah banyak bandar dah, gue pindahin dah ke crowdfunding gitu kan ya misal. Cuman balik lagi peraturan akan berkembang, nggak tahu nih ke depannya apa, mungkin ada kendala teknis, soalnya kemarin saya cek kayaknya sih belum ada kayaknya di Santara ini. Apa masih ada kendala teknis atau mungkin ada regulasi yang terus masih dibahas, nggak tahu. Tapi itu ini saya melihat potensi ya mungkin bagi sebagian orang ini adalah potensi dan juga bisa potensi yang baik ataupun yang buruk gitu ya. Dalam konteks kalau saya sebagai kalau memposisikan pragmatis aja kayak gitu ya, kan value di Santara per equity berapa sih gitu kan, maksudnya nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu besar. Kalau permainan secondary market yang ada di bursa kita bawa turun di level equity crowdfunding, misalnya mainin sentimen deh kayak gitu ya, gue beli dulu nih misalnya, itu kan itu bisa jadi dalam tanda kutip kalau kita pragmatis ya dalam konteks mainin di secondary marketnya terhadap salah satu saham si emiten gitu misalnya, itu bisa kayak mendadak loh. tapi itu akan bahaya juga sih ya, maksudnya. Betul. Mungkin menurut saya saat ini dari pihak Santara belum nge-launch secondary market untuk mengantisipasi bandar pada turun itu takutnya kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya tadi ada aturan bahwa memang perusahaan bisa, oke lah atas nama pribadi mungkin ada limitasi, tapi kalau perusahaan ya elah, maksudnya pakai perusahaan yang eksis aja apa kan bisa gitu loh gitu. Betul. Jadi itu nanti jadi apa ya? Jadi kayak pasar modal tapi di level ya tadi bener ya, mini pasar modal ya. Betul. Dengan segala problemnya. Melihat ada potensi menarik sebetulnya. Kemarin tuh kebetulan saya juga lagi coba baca ulang yang POJK 57 itu terkait tadi itu PT ini boleh melakukan investasi ke emiten di Santara. Nah, karena sebetulnya kan banyak nih investment company, bukan operating company. Nah, ini bisa menjadi satu potensi untuk belajar menciptakan investment company gitu, dengan cara beli saham yang ada di crowdfunding mumpung belum ada secondary offering. Jadi hitungannya masih
by dividen aja kan masih terukur nih, lebih mudah terukurnya dibandingkan di bursa gitu. Iya, dan nanti turunannya mungkin akan ada ya tadi, selain investment company di level itu, fund manager di level itu. Betul. Ini menarik sih, ya benar. Betul. Menarik sih, nggak tahu masa depannya gimana. Dan ngomongin masalah investment company, yang tadi teman saya yang saya sempat refer itu yang lagi bikin crowdfunding, equity crowdfunding, itu juga sebenarnya di backup salah satunya adalah dengan investment company juga gitu. Jadi memang sebenarnya ya memang salah satu cara untuk survive juga si perusahaan investment company, atau cara bermain di medan yang baru ya dengan catch up dengan teknologi lah, dengan digital, dengan betul. dengan perbedaan. Ini menarik banget sih. Dan yang paling enak adalah penyelenggaranya. Yang paling enak apa? Sorry. Dan yang paling enak adalah penyelenggaranya. Oh iya sih. Rule-nya nih, kalau rule-nya penyelenggara tuh gimana sih mekanisme dia, bisnis modelnya lah, revenue modelnya gimana sih? Kalau revenue model, jujur saya ini masih mengira-ngira ya, masih mengira-ngira, karena yang saya tahu adalah mereka menarik percentage of proceed yang didapatkan dari emitennya. Cuman di luar itu saya kurang tahu nih ada revenue stream dari mana lagi gitu. Cuman kalau kita ngomong proceed dari apa yang didapatkan emiten, let's say 5% aja, ya 3-5% aja. Ini yang listing di Santara kemarin 61, on average let's say 1 miliaran, kan lumayan tuh, Mas. Betul. Iya, betul. Ya, kalau standar debt crowdfunding sih memang sekitar 3% sih, 3-5% lah kayak gitu untuk penyelenggara. Iya sih, ya ini akan jadi industri yang menarik ya, maksudnya betul. Asal ya ini sih, tentu saja perlindungan ke konsumennya memang harus diperhatikan ya, regulator nih yang takutnya tergesa-gesa juga. Ada. Saya pengen nyoba sih, maksudnya pengen kalau si perusahaan masih belum perlu lah untuk masuk ke, atau belum inilah untuk ECF agak ini juga. Ya tadi masih banyak yang ngeri-ngerinya, cuman kalau kalau untuk investment kayaknya patut untuk dicoba-coba nih, kalau arahnya akan menarik. Pragmatis aja jadinya. Sebetulnya yang menarik itu adalah investasi ke platformnya. Menarik sekali itu. Iya. Itu menarik sekali itu. Ya itu mah udah pasti ini sih. Udah pasti ada pemainnya lah. Bahkan kan bahkan di level kayak yang debt crowdfunding aja, istilahnya apa sih debt crowdfunding kayak inilah ya. Itu backupnya sebenarnya pada bank rata-rata. Jadi kalau ngelihat ada salah satu beberapa tahun yang lalu yang terkenal gitu, lihat aja warnanya tuh udah ada underbow warna apa ya, udah ketahuan. Walaupun dari POJK ya, kalau saya lihat dari POJK boleh-boleh aja. Cuman untuk penyelenggara ini sebetulnya tidak terlalu terkait setoran modal itu tidak terlalu wah dibandingkan let's say fintech kali ya gitu. Karena even koperasi aja boleh menjadi penyelenggara. Untuk yang ECF nih? Kalau di POJK 57 kayaknya udah general deh. Urun dana. Hanya urun dana aja gitu. Kalau dana berapa ya? 50 juta atau berapa ya? Betul. Kan koperasi kan ada tingkatannya kan ya. Untuk di kabupaten berapa gitu. Nah, tapi tetap minimal setoran modal atau modal kalau di koperasi itu 2,5 miliar minimal untuk bikin platform ini. Nah, modal mandap atau modal di setor? Di setor, modal di setornya. Jadi untuk bikin gitu. Nah, makanya jadi sebetulnya masih banyak sekali potensi untuk bisa menjadi penyelenggara sebetulnya, walaupun pasti keterbatasannya adalah terkait sistem pasti. Ya. Kita bikin apa? Bahaya ini tawarannya nih. Nanti kita ngobrolin offline ya. Iya. Oke Mas, ini kayaknya udah cukup malam nih, dan obrolan kita susah susah di stop nantinya ya, kalau ini menarik banget. Kalau di warung kopi udah 3 gelas kita habis. 3 gelas ya, menarik banget deh.
Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Aku malah belum ngulik. Tadinya tuh, ini mungkin terakhir lah ya aku mau nanya. Aku lihat di LinkedIn-mu, background kan sebenarnya tuh kalau ngomongin kuliah ya, itu adalah teknik mesin ya. Teknik mesin itu. Betul. Kenapa nyemplung ke sini? Itulah sebagai closing. Betul. Saya dengan bangga sebagai alumni TS teknik mesin ya, teknik mesin. Karena sebetulnya memang apa alasan private saja. Maksudnya karena saya pengen sudah saya besar dari keluarga engineering, saya sudah cukup bosan melihat dan mendengar obrolan terkait engineering di rumah gitu. Nah, kebetulan saya ada kesempatan buat nyemplung di bidang investment, di bidang advisory, dan saya melihat di sini memang ada hal menarik karena saya dulu di awal termasuk orang yang iseng-iseng mau coba di semua bidang, sampai dulu jadi YouTuber pernah coba-coba juga walaupun gagal gitu ya. Cuman saya coba semua, yang penting saya pernah nyoba semuanya lah gitu. Akhirnya saya kecemplung di bidang ini dan kebetulan ternyata di bidang ini tidak semua ilmu yang udah saya susah dapat sampai wisuda itu terbuang sia-sia gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata tetap sebetulnya menurut saya semua jurusan as long mereka terus mendevelop logical thinking-nya, bagaimana solving the problem-nya, menurut saya bisa aja kerja di bidang apa advisory investment. Ya balik lagi harus butuh belajar, cuma maksudnya bisa aja. Gitu. Iya betul. Dan ya saya sendiri pun sebenarnya kan engineering gitu, dan terus juga kalau ngomongin masalah zaman sekolah dulu, akuntansi itu adalah pelajaran yang paling membingungkan lah buat saya gitu. Tapi ketika udah ada reason-nya gitu ya, ini jadi hal yang kenapa dulu nggak ngerti gitu loh. Jadi kok aneh banget kenapa dulu nggak ngerti. Padahal sesimpel gitu. Oke Mas Sony, terima kasih atas waktunya ya. Ini nanti aku matiin dulu recordingnya, dan aku closing dulu dan matiin recordingnya. Semoga terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis selanjutnya. Bye. Yuk.